Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, selamat jumpa kembali di program Kabar Petang dalam edisi Selasa 15 Februari 2022 bersama saya Fauzi Sanjudin. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan membaca menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kadin Indonesia menyatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan perdagangan ke daerah lain minimal 50%. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan pemindahan ibu kota akan membangkitkan gairah para pelaku usaha di daerah, juga memastikan terlaksananya reformasi struktural, termasuk penerapan environmental, sosial, dan governance guna mewujudkan ekonomi hijau, kata Arsyad dalam keterangan tertulis Sabtu 12 Februari 2022. Kadin, kata dia, siap untuk memobilisasi keahlian dan kapabilitas di mana diperlukan dan mendukung pemerintah dalam mencari rekan strategis atau rekan pembiayaan untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur maupun industri. Pertanyaannya, apakah pembangunan IKN solusi bagi pemerataan ekonomi Indonesia? Butuh dana besar, akankah IKN berlanjut? Apakah proyek tersebut layak dilanjutkan? Alhamdulillah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Muhammad Hatta selaku ekonom dari Fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat, Bung Hatta. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Hatta, terkait dengan pembangunan IKN, apakah pembangunan IKN ini solusi bagi pemerataan ekonomi Indonesia, Bung Hatta? Iya, pertanyaan yang sangat menarik. Bicara tentang pemerataan. Bicara tentang pemerataan, memang ini tujuan yang ditargetkan ya oleh pemerintah berkaitan dengan perpindahan IKN ini. Yang tadinya Java sentris atau Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris, kan itu klaimnya begitu. Nah, untuk membuktikan ini sebenarnya sangat mudah ya, tidak sulit begitu. Mari kita lihat DKI Jakarta sendiri sebagai sebuah ibu kota ya, secara de jure DKI Jakarta itu kan menjadi ibu kota secara de jure itu sejak tahun 1961. Kurang lebih sekitar 60 tahun menjadi ibu kota DKI Jakarta. Mari kita lihat DKI Jakarta sebagai ibu kota selama 60 tahun itu. Apakah sudah tercapai pemerataannya? Data sebelum pandemi misalnya yang kita pakai tahun 2019, ya, data yang kami miliki, misalnya tingkat kemiskinan DKI Jakarta itu adalah 3,4%. Ini memang ya, tingkat kemiskinan DKI Jakarta ini itu paling rendah ya. Jadi paling rendah itu DKI Jakarta. Hanya saja 3,4% ini kalau kita lihat jumlahnya ya, itu 362.000 orang. Jadi meskipun terendah gitu ya seluruh Indonesia, tetapi jumlahnya sangat besar, itu 362.000 orang. Dan kalau kita lihat garis kemiskinan DKI Jakarta itu hanya 663.000 tahun 2019, 663.000 garis kemiskinannya. Yang disebut miskin berarti kalau pendapatannya kurang dari itu, maka disebut miskin. Nah, kalau faktanya seperti ini, maka apa? Maka DKI Jakarta sebagai ibu kota selama 60 tahun itu pun itu belum beres keadilan ekonominya. Terus apa yang ingin ditularkan oleh DKI Jakarta baru ke Kaltim? Wong DKI Jakarta aja belum beres kok. Ya kan? Logika sederhana seperti itu. Mari kita lihat data yang lain.
tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta tahun 2019, Agustus 2019, 6,5%. Ya, 6,5%. Ya. Mari kita bandingkan dengan Kaltim di waktu yang sama. Kaltim tingkat pengangguran terbukanya itu hanya 5,9. Artinya apa? Lebih rendah Kaltim. Terus apa yang ingin ditularkan oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota yang pernah cukup lama, 60 tahun? Apa yang ingin dibawa oleh DKI Jakarta kalau begitu? Yang tadi katanya ingin membawa pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi. Itu tingkat pengangguran terbuka. Mari kita lihat data yang lain. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di DKI Jakarta itu juga lebih rendah dibandingkan Kaltim. Artinya Kaltim dari dua indikator ini, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, itu lebih baik daripada DKI Jakarta. Karena itulah kemudian pertanyaan yang sama, apa yang ingin ditularkan, yang dibawa oleh DKI Jakarta sebagai sebuah ibu kota yang pernah ya, menjadi ibu kota pertama di Indonesia selama 60 tahun. Belum selesai gitu. Nah, jadi kami melihat pindah tempat ya, pindah tempat IKN ini yang mana kemudian salah satu alasannya apa itu karena ada kondisi yang tidak ideal lagi di DKI Jakarta. Itu justru membuktikan kegagalan pemerintah membangun ibu kota DKI Jakarta sebagai sebuah ibu kota. Mestinya kan kalau ingin memindahkan itu berhasil dulu dong, ingin menularkan gitu kan. Sukses story-nya tuh apa gitu. Cerita suksesnya tuh kayak apa gitu. Baru kemudian ditularkan ke daerah lain gitu, membawa pembangunan nih, kami bawa kue pembangunan gitu kan. Berarti dia sudah punya cerita sukses gitu. Data statistik berbicara berbeda. Ini data BPS, bukan data dari lain, data resmi. Padahal DKI Jakarta ini dengan statistik yang seperti itu, gitu ya. Dari sisi investasi, ya investasi DKI Jakarta itu investasi dalam negeri itu nomor 1 peringkatnya. Investasi asing itu nomor 2. Sementara Kaltim investasi dalam negeri hanya nomor 5, investasi asing itu nomor 12. Tetapi dari sisi tingkat pengangguran terbuka, Kaltim lebih bagus. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga lebih bagus. Dari sisi garis kemiskinan, itu juga tidak terpaut jauh berbeda dengan DKI Jakarta. 2019 September itu. Ya. Kaltim itu Rp643.000, sementara DKI Jakarta Rp663.000. Terus mau pakai indikator apa lagi yang kemudian dikatakan membawa pemerataan keadilan ekonomi? Inilah yang kami pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak nyambung antara target sasaran yang ingin dicapai dengan apa yang dilakukan. Itu tidak nyambung. Jadi kami mendaftar ada 4, setidaknya ada 4 titik kritis ya persoalan IKN ini. Pertama, tujuan target. Kedua, tentang dana. Yang ketiga, tentang waktu. Yang keempat adalah tentang tempat. Tentang tempat ini nanti akan muncul persoalan lingkungan yang juga akan muncul nanti persoalan aman atau tidak gitu ya. Nah, kami melihat sejak yang awal, titik yang pertama ya, target ini sudah tidak relevan atau sudah tidak tepat, salah. Kalau kemudian tujuan sudah keliru ya, tujuan yang dicapai sudah tidak nyambung dengan apa yang dilakukan, maka apalagi titik kedua ya, titik kritis yang kedua, dana, waktu, tempat, itu sudah tidak relevan lagi untuk dibahas karena sejak awal sudah bermasalah gitu. Nah, jadi seperti itu yang kami punya data ya, yang perlu kita lihat terkait dengan isu pemerataan ini.
Menarik data-data yang diungkapkan oleh Bung Hatta kali ini. Bung Hatta, berarti apakah ini bisa untuk menjadi IKN, ya, menjadi pusat penggerak ekonomi baru Indonesia melalui penciptaan yang tadi? Mungkin dari data itu dikaitkan dengan perencanaan membuka adanya 3 juta lapangan kerja baru, serta menampung kurang lebih 7 juta penduduk di sekitar wilayah IKN. Iya, jadi kalau kemudian ya selama ini kan tadi Indonesia sentris akan menjadi magnet pembangunan, gitu ya, magnet yang baru, gitu ya. Oke lah, ini kan pemerintah itu sukanya bicara-bicara yang yang istilahnya itu janji-janji gitu ya, janji-janji gitu, jadi magnet pembangunan dan seterusnya begitu. Tapi kalau kita lihat data, nampaknya ini kan tidak berkesesuaian gitu. Lawang DKI Jakarta sendiri belum beres kok sebagai sebuah ibu kota yang 60 tahun lamanya begitu. Magnet pembangunan yang seperti apa yang akan dibawa ke Kaltim, ke Kalimantan, ke Borneo gitu ya. Jangan-jangan nanti ketika Kaltim atau Kalimantan sudah menjadi ibu kota, jangan-jangan nanti ya problem-problem yang sama, ya, permasalahan-permasalahan yang sama justru akan ditularkan oleh pemerintah melalui IKN ini, ya, yang tadinya itu hanya di DKI Jakarta dibawa ke Kalimantan, misalnya persoalan polusi, persoalan lingkungan, ya, ya. Persoalan misalnya permukaan tanah yang terus amblas gitu ya, berapa sentimeter gitu ya setiap tahunnya DKI Jakarta dikarenakan begitu masifnya penggunaan air tanah gitu ya. Ya. Dan perlu diketahui Kaltim ini, ya, saya kan tinggal di Balikpapan nih, ya, kami tinggal di Balikpapan, itu air itu bagi warga Balikpapan relatif sulit memang, ya, relatif sulit. Ya. Jadi kemudian penggunaan air begitu masif, ya, air tanah ini begitu masif, maka akan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil nanti akan terjadi seperti DKI Jakarta. Gitu. Jadi apa yang terjadi di Jakarta, ya, yang kemudian pemerintah ingin lari dalam tanda kutip lari dari persoalan itu, persoalan DKI Jakarta akan dianggap nanti akan tenggelam, ya, begitu padat, macet, polusi, itu bukan persoalan, bukan problem yang disebabkan oleh DKI Jakarta sebagai sebuah tempat. Nah, ini yang perlu kita detilkan, ya, perlu kita garis bawahi. Persoalan-persoalan yang ada di DKI Jakarta itu adalah persoalan yang bukan karena DKI Jakarta sebagai sebuah tempat. Persoalan itu lahir disebabkan oleh persoalan DKI Jakarta di mana tata kelola ekonominya yang tidak bagus, tata kelola ekonominya yang tidak baik. Sehingga apa? Sehingga orang berduyun-duyun kemudian mengambil air, ya, dengan ya istilahnya itu kalau orang bahasa teknisnya gitu ya, air di bawah tanah itu gitu ya. Karena air supply dari PDAM tidak tersedia. Itu kan bicara tata kelola ekonomi, bicara tentang konsep ekonomi. Jadi tidak nyambung antara apa yang dilakukan, ya, dengan yang ditarget, itu tidak nyambung. Ya. Makanya kami memperkirakan dugaan kuat kami adalah hal yang sama akan dibawa, kerusakan yang sama, ya, tata kelola seperti itu akan dibawa ke Kaltim. Ya, padahal kondisi Kaltim, ya, itu sudah sedemikian rupa persoalan lingkungan. Bagi teman-teman aktivis lingkungan kan sudah menyampaikan tuh data-data tentang kerusakan lingkungan, terutama tentang industri ekstraktif seperti batu bara gitu ya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Kalau persoalan itu kerja, jadi justru
tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka itu justru lebih bagus angkanya Kaltim daripada DKI Jakarta. Baik, Itu. baik. Bung Hatta, terkait dengan anggaran, yang dimana anggaran ini butuh dana besar. Akankah sebenarnya IKN ini berlanjut dan apa saja sebenarnya gudang problematika IKN dari sisi anggaran dan dampak ekonominya? Iya, ini tentang anggaran pindah ini tadi ya. Yang pertama, kalau kemudian target sudah tidak apa tidak tepat ya dengan apa yang dilakukan, maka apalah lagi bicara anggarannya gitu ya. Semestinya anggarannya nggak bisa dibicarakan. Tapi oke lah kita bicarakan anggarannya seperti apa. Anggarannya kan sekitar 466 triliun gitu ya. Itu awalnya. Ada juga sih data yang lain di Bappenas itu 480-an triliun gitu ya. Kan berubah-ubah itu ya. Ada berapa versi itu perubahan-perubahannya. Bahkan diperkirakan bisa sampai bisa sampai 1.000 triliun lebih ya. Ya, membengkak 3 kali lipat gitu ya. Nah, di mana kemudian dari sekitar 466 triliun itu 19,2% atau sekitar 20% itu dari APBN ya. Terus kemudian yang kedua itu dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha, baik itu BUMN maupun badan usaha milik swasta. Nah, 420% itu saja sebenarnya itu juga sudah sangat memberatkan, apalagi kalau sudah membengkak 3 kali lipat gitu ya. Ya. Itu sudah memberatkan. Kenapa kok memberatkan? Ya, parameternya apa? Parameternya sangat gampang. Ya, saat ini kita misalnya 2022 ini kita bayar bunga utang saja itu 400 triliun lebih. Ya, 400 triliun lebih. 2020, 2021, 2022 kita bayar bunganya saja nih. Bayar bunganya saja itu sudah 1.000 triliun. Kalau digabung antara 2020, 2001, 2022, 1.000 triliun. Ya. Jadi itu belum kalau kita lihat pokok ya, pokok utang. Kita kalau bayar pokok utang nih, data yang saya miliki itu ya, kuartal kedua ya tahun 2021 dengan ditambahkan dengan bayar bunga 2021 kemarin, itu kita bayar pokok plus bunganya itu 1.000 triliun. 1.000 triliun. Sementara APBN kita itu kan 2.000 triliun, kurang lebih 2.000 triliun. Jadi itu saja sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan pindah IKN yang sebenarnya secara tempat itu kan tidak berkaitan dengan kebutuhan yang mendesak gitu ya. Kebutuhan yang kemudian menyebabkan ada kematian orang sakit kan tidak gitu ya. Pindah tempat IKN itu. Sementara pada saat yang sama kita sekarang berada pada posisi pandemi yang belum berakhir, di mana rakyat Indonesia membutuhkan bantuan dana yang tidak sedikit ya, tidak sedikit untuk mengcover kondisi kondisi ekonomi mereka gitu ya, memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Nah, ini tentu tidak dari sisi dana memberatkan dan tidak berkesesuaian dengan waktunya gitu ya. Tidak berkesesuaian dengan waktunya. Jadi tentu ini dari sisi dana jadi sangat jelas ya, tidak tepat ya, hanya akan memberatkan kondisi yang ada. Lebih baik, yang lebih pasti itu adalah pemerintah menggunakan dana yang ada untuk membangun pusat-pusat industri. Jadi jangan lagi tuh ya tambang-tambang emas yang ada itu yang memang bisa dikelola oleh negara, langsung saja dikelola oleh negara. Tidak perlu swasta. Tidak perlu swasta. Maka apa? Maka
independensi Indonesia negeri ini juga semakin baik gitu ya, dan keuntungannya juga semakin tinggi tentunya kalau langsung dikelola oleh negara. Ya. Tenaga kerja tentu akan ada rekrutmen tenaga kerja. Jadi justru kebaikannya semakin berlipat ganda kalau kemudian dengan dana yang ada pembangunan IKN itu dialihkan untuk pembangunan industri yang langsung ditangani oleh pemerintah. Tidak perlu lagi mengandalkan investor swasta. Ya. Hilirisasi industri itu bagus tuh, hilirisasi industri. Masalahnya adalah hilirisasi industri itu bergantung kepada investor swasta. Itu masalahnya. Nah, padahal pemerintah punya dana untuk melakukan itu, tetapi dananya justru dipakai untuk IKN. Ini kan tidak tepat. Nah, ini yang kami pahami gitu ya. Namun saya melihat begini, saya sebenarnya lebih kepada yang nomor satu tadi gitu ya, tentang tidak nyambungnya antara target dengan apa yang dilakukan. Kalau itu sudah tidak nyambung, maka apa? Maka tadi yang nomor 2, nomor 3 soal dana, soal waktu itu sudah tidak relevan lagi sebenarnya dibahas. Gitu. Karena gini, kalau tujuan itu nyambung dengan target, ya. Contoh nih, orang tua biasanya kalau ingin mensekolahkan, ya, kuliahkan anaknya, itu kan dengan segenap tenaga yang ada akan berupaya akan mengusahakan agar anak ini bisa sekolah, bisa kuliah. Jadi dana sebesar apapun akan dilakukan. Karena memang targetnya jelas, bagus gitu ya. Tapi kalau targetnya yang seperti itu tidak nyambung dengan apa yang akan dilakukan, gitu ya. Begitu pula misalnya orang Islam berangkat umroh, ya, berangkat haji itu kan sangat mulia, ya, rukun Islam. Ya, berangkat haji itu, gitu kan ya. Nah, kalau saking mulianya begitu, kalau kemudian dananya meskipun dananya sangat besar, gitu ya, meskipun dananya sangat besar, maka akan diupayakan, gitu kan, akan diupayakan. Nah, ini pentingnya bicara tujuan, target, ya, apakah sesuai dengan yang akan dilakukan. Nah, itu. Nah, terlebih lagi ternyata kita posisi dananya sudah diberatkan dengan utang, ya, waktunya tidak tepat, ya makin. Jadi dilihat dari sisi manapun, ya, perpindahan tempat IKN ini itu tidak layak, gitu ya, tidak layak untuk dilakukan. Saya kira begitu. Baik, Bung Hatta terkait dengan jika diselaraskan dengan utang negara yang terus menumpuk, ini juga membutuhkan perhatian khusus bagi Indonesia untuk juga segera melunasinya. Mengingat pemindahan IKN ini juga membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Pertanyaannya, apakah proyek tersebut layak untuk dilanjutkan? Iya, dengan data yang kami sampaikan tadi, maka sangat tidak layak, ya, sangat tidak layak. Sangat tidak layak. Mari kita lihat data yang lain misalnya. Ya. Kita itu ya, bayar bunga, ya. Kita bayar bunganya. Ini contoh tahun 2019. 2019 kita bandingkan dengan utang yang diambil, ya, utang yang diambil. Jadi kita bayar bunga utang 2019 itu sekitar 275 triliun. Ya, 275 triliun. Nah, utang bertambah dari tahun sebelumnya, utang kita bertambah dari tahun sebelumnya, 2019 itu 320 triliun. Utang bertambah dengan bayar bunga. Nah, ini kalau kita kita bandingkan, kita komparasikan, bayar bunga itu adalah 86% dari utang yang bertambah dari tahun sebelumnya.
ini kan tidak lagi gali lubang tutup lubang, melainkan gali lubang tutup jurang. 86% bayar bunganya ya, dihabiskan untuk 86% utang yang bertambah dari tahun sebelumnya itu dihabiskan hanya untuk bayar bunga. Ini kondisi anggaran kita. Apa iya kemudian dengan model seperti ini, ya, dengan kondisi yang seperti ini, fakta ini, kemudian tetap ngotot untuk menambah pindah IKN gitu ya? Apa iya? Maka sangat tidak tepat, sangat tidak layak untuk tetap dilakukan. Jadi dari sisi manapun ya, dari sisi targetnya, dari sisi dana, dari sisi waktu, dari sisi tempat, ini lepas semua gitu ya. Ya, tidak ada alasan yang rasional yang kemudian membenarkan IKN ini gitu ya, untuk pindah, tidak ada. Jadi ini sehingga kemudian tidak heran kalau ini sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat, gitu ya, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya. Pasti ada kepentingan yang lain yang mendompleng gitu ya, yang masuk ke dalam proyek pindah tempat IKN ini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bung Hatta selaku ekonom dari UNTA atas kesempatannya di kabar petang kali ini. Pemirsa, kabar petang semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Jangan lupa terus ikuti program kabar petang dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Sanjadir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.